Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ainaya Al-Fatihah, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawarea, program studi Ilmu Pemerintahan semester 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang diketuai oleh Aji dan Mawansa. Adapun judul pembahasannya adalah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan di masa sebelum adanya COVID-19 dan setelah adanya COVID-19. Pada mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan yang diampu langsung oleh Ibu Leni Nurul Karyani SIP MIP. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perubahan sosial. Ya, jadi perubahan sosial ini adalah hal yang pasti terjadi pada suatu komunitas masyarakat di tingkat apapun. Suatu tatanan sosial tertentu tidak berlanjut selama beberapa dekade, katakanlah ratusan tahun atau lebih. Pasti ada beberapa perubahan. Perubahan sosial ini mengacu pada perubahan signifikan dari waktu ke waktu dalam pola perilaku dan budaya serta norma. Kata perubahan ini menunjukkan perbedaan dalam segala hal yang diamati selama beberapa dekade. Karena itu, perubahan sosial berarti perbedaan yang dapat diamati dalam fenomena sosial apapun. Perubahan sosial juga berarti variasi dari setiap aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial, atau organisasi sosial. Ya. Jadi perubahan sosial ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilainya, sikap-sikap sosialnya, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Ya, jadi ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Jadi perubahan sosial secara lambat ini adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perubahan yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Ya, jadi perubahan sosial secara cepat ini merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi ini, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tampak direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan sosial secara kecil, yaitu perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tetapi tidak memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan yang keempat yaitu perubahan sosial secara besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadi perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat atau stratifikasi masyarakat. Contoh perubahan sosial secara besar itu adalah berubahnya sistem pemerintahan dalam suatu negara sehingga memberikan dampak yang lebih besar, luas, dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur. Di sini saya akan menambahkan sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Randi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa hilang dari kehidupan masyarakat karena manusia tidak pernah merasa puas, sehingga perubahan dalam masyarakat akan terus terjadi. Adapun faktor penyebab perubahan sosial yang disebabkan oleh masyarakat. Yang pertama, perubahan penduduk, di mana yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah akan mengakibatkan keramah-tamahan semakin menurun. Kelompok sekunder akan bertambah banyak, struktur lembaga menjadi lebih rumit. Yang kedua, penemuan baru. Perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Penemuan baru disebut discovery. Penemuan ini berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan. Contohnya seperti teknologi, mesin-mesin yang baru diciptakan untuk membantu para masyarakat yang menjadi petani. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu perubahan sosial akibat pandemi. Jadi, harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemik bisa tidak akan pernah kembali pada situasi awalnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus yang dimuat Financial Times atau pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa badai pasti berlalu. Manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kenormalan baru. Harus diakui, kondisi normal baru menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial dalam masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Namun tetap menjalankan aktivitas secara normal dengan tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Adapun protokol kesehatan yang harus dilakukan pada keramaian publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua fasilitas komersial, swasta, industri, dan lain-lain wajib menyerahkan rencana pengelolaan normal baru kepada unit kesatuan daerah. Yang kedua, wajib menerapkan aturan jarak fisik atau physical distancing dan jarak sosial atau social distancing. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pemerintah di masa pandemi COVID-19. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik, yang dimana lebih mengutamakan masyarakat, quick thinking, creativity, and innovation. Layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa pandemi, layanan informasi yang akurat menjamin kredibilitas pemerintah, alokasi sumber daya dan akuntabilitas distributif, dan kepemimpinan kolaboratif. Memang kita akui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan itu semua, dikarenakan keterbatasan kapasitas, kapabilitas, dan terbatasnya pergerakan aparatur publik sebagai penyedia layanan publik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari rekan saya tadi yang menjelaskan tentang dinamika pemerintahan di masa pandemi. Jadi peran utama pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang meliputi food, education, healthcare, housing, jobs, shelter, dan pelayanan dasar lainnya. Sehingga apapun kondisinya, pelayanan publik harus tetap dilakukan walaupun di tengah wabah yang sangat mematikan ini. Dari penjelasan teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu, ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sedikit motivasi dari saya untuk teman-teman semua. Jika kamu ingin sukses, ubahlah pemikiranmu dan kamu dapat mengubah duniamu. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.